Kembali lagi bersama Minras di channel Donghua Animasi. Melanjutkan pembahasan dari alur cerita Battle Through the Heaven Season 5. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan videonya. Pada pertempuran antara Xiaoyan dan Yao Hualiangjun, Xiaoyan tengah mengeluarkan teratai api surgawi 4 warna. Menghadapi itu, Yao Hualiangjun dengan terkejut berkata, "Bagaimana mungkin? Bocah ini hanya memiliki kekuatan bintang 2 Dozun. Meskipun dia telah menggunakan teknik rahasia, dia hanya berada di level bintang 4. Bagaimana mungkin dia bisa melancarkan serangan setingkat ini?" Lantas ia berkata kepada Xiaoyan, "Bocah, kamu jangan senang dahulu. Aku adalah orang yang tidak mudah dihadapi." Setelah perkataan itu, dengan cepat, ia membentuk segel. Majestic Doji melonjak dari dalam tubuhnya. Segera, itu membentuk raksasa. Raksasa ini sepenuhnya terbentuk menggunakan doji. Yao Hualiangjun pun berteriak, "Teknik langit mendalam, transformasi dunia Qi." Setelah teriakan itu, ia melanjutkan berkata, "Mari kita lihat, apakah teratai api yang telah kamu buat bisa lebih unggul dari transformasi dunia Qi milikku?" Sesaat setelah itu, raksasa yang dibentuknya melangkah maju. Raksasa itu mengumpulkan energi di tangannya dan segera menghantamkan tinjunya ke arah Xiaoyan. Menghadapi serangan itu, Xiaoyan pun berkata, "Ini adalah serangan kekuatan penuh dari bintang 6 Dozun ya." Dan segera setelah ucapan itu, Xiaoyan pun melepaskan teratai api pemusnahannya. Dengan cepat, teratai api pemusnahan pun menghantam raksasa Doji. Dan segera, ledakan dahsyat pun terjadi. Bersamaan dengan itu pula, raksasa Doji itu pun dimusnahkan. Dan pada saat itu juga, Yao Hualiangjun pun memuntahkan darah. Lantas ia bertanya-tanya, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Namun, tak lama setelah itu, teratai api pemusnahan yang telah menghancurkan raksasa Doji segera melesat ke arah Yao Hualiangjun. Menyadari itu, Yao Hualiangjun dengan cepat mengumpulkan dojinya dan segera berlari keluar penghalang doji di sekitar alun-alun. Teratai api pemusnahan terus mengejarnya dan akhirnya itu bertabrakan dengan keras ke penghalang. Menghadapi hantaman dari teratai api pemusnahan, penghalang itu pun akhirnya hancur. Energi ledakan yang diciptakannya segera menyebar ke seluruh alun-alun. Namun, sebelum gelombang api itu menyebar, dengan cepat satu sosok tetua menghentikannya. Segera, gelombang energi ledakan itu pun menghilang. Melihat sosok yang tiba-tiba muncul itu, para sesepuh dari Sekte Bunga pun berkata, "Tetua pertama." Lantas, tetua pertama itu pun berkata, "Xiaoyan, apa kamu berencana untuk menghancurkan Sekte Bungaku?" Melihat dirinya telah dimarahi, Xiaoyan pun segera menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Situasi ini membuatku tidak punya pilihan. Aku harap tetua tidak menyalahkanku." Setelah mengucapkan itu, Xiaoyan mengeluarkan beberapa pil obat dari cincin penyimpanannya dan segera menelannya. Selanjutnya, dia mengalihkan pandangannya ke arah Huajin. Pada saat ini, Huajin dipenuhi dengan ketakutan karena ia telah melihat Yao Hualiangjun tidak berdaya di hadapannya. Di sisi Yao Hualiangjun yang terluka parah, ia sekali lagi bergegas kembali. Dan ia sadar karena telah meninggalkan alun-alun, jadi dia telah kalah dari pertandingan. Di sisi Xiaoyan, ia sedikit melirik Yao Hualiangjun, namun dia mengabaikannya. Dan setelah itu, ia pun segera mendarat. Lantas, ia menatap Huajin dan sekali lagi memunculkan 4 api surgawi di hadapannya. Melihat keempat api surgawi itu, Huajin pun berkata, "Aku mengaku kalah." Mendengar perkataan itu, Xiaoyan pun tersenyum puas. Lantas ia segera menghampiri Yunyun dan berkata, "Aku tidak mengecewakanmu kan?" Yunyun pun segera membalasnya dengan senyuman penuh kebahagiaan. Lantas, di sisi tetua pertama dari Sekte Bunga, ia segera menatap Huajin dan berkata, "Karena kamu telah kalah, berikan token giok dari kepala suku kepada Yunyun." Setelah mendengarkan ini, Huajin dengan enggan segera mengeluarkan token giok dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke arah Yunyun. Setelah itu, tetua pertama dari Sekte Bunga mengalihkan pandangannya ke arah Yunyun. Lantas ia tersenyum dan berkata, "Aku percaya pada mata kepala suku sebelumnya. Yunyun, di masa depan, kamu akan menjadi ketua Sekte Bunga berikutnya." Akan tetapi, di sisi Yunyun, ia enggan untuk menerima token itu, karena ia tak tertarik untuk menjadi kepala sekte. Di sisi Xiaoyan, ia mendesak Yunyun,
agar mau mengambilnya. Menghadapi desakan Xiaoyan, dengan kesal Yun memelotodinya. Lantas ia berkata, "Kau ingin aku menerima ini dan memungkinkan untukmu mencoba dan bertindak secara luar biasa lagi?" Mendengar ini, Xiaoyan pun sedikit malu. Lantas ia berkata, "Sudah bertahun-tahun, namun kamu masih belum mengingat hal-hal ini. Tidak ada yang benar atau salah dalam kejadian itu. Meskipun aku telah menghancurkan Sekte Awan Berkabut, Sekte Awan Berkabut juga telah menyebabkan klan Xiao milikku menderita kerugian besar. Aku sadar bahwa masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Akan tetapi, aku tetap harus mempertanggungjawabkan beberapa hal." Yun pun menjawab, "Aku tak tahu tentang semua alasan bagus ini." Xiaoyan pun berkata lagi, "Jika kamu ingin mencari tempat tinggal yang tenang, kamu tak akan mencapai kedamaian sejati dengan hidup di bawah orang lain seperti di masa lalu. Selain itu, kamu telah menerima warisan Granny Hua. Jika engkau tak mengambil posisi ini, pada akhirnya itu akan menyebabkan konflik internal di dalam sekte ini." Xiaoyan pun lanjut bertanya, "Aku pikir Nenek Hua tidak akan mau melihat hal seperti itu, kan?" Yun pun terkejut mendengar itu. Dia ragu-ragu sejenak, sebelum pada akhirnya ia pun mengangguk. Setelah itu, ia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tetua pertama. Lantas, dengan hormat ia pun berkata, "Tetua pertama, untuk sementara waktu, aku, Yun, akan mengambil posisi kepala sekte. Namun, jika Anda merasa ada yang lebih cocok di posisi itu, Anda bisa memberitahuku." Mendengar perkataan Yun, tetua pertama pun tertawa dan berkata, "Kamu bisa yakin bahwa aku ini sangat mempercayai kepala sekte sebelumnya. Karena dia telah menyerahkan semua dojinya kepadamu, kemungkinan besar kamu adalah kandidat yang sempurna di hatinya." Mendengarkan ini, Hua Jin dengan raut wajah penuh amarah berkata, "Tetua pertama, aku telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk membangun kerjasama antara sekte langit yang mendalam dengan sekte bunga kita. Sekarang, kepala sekte berubah, dan Xiaoyan bahkan telah melukai Yao Liang. Aku pikir kerjasama ini tak hanya akan berakhir, tetapi sekte langit yang mendalam juga tak akan membiarkan masalah ini berhenti." Melihat ancaman itu, Xiaoyan pun tersenyum dan menyaut, "Tetua pertama, aku pikir kamu harus lebih jelas dari saya dalam hal cara sekte langit yang mendalam melakukan sesuatu. Jika kedua sekte membentuk aliansi, kemungkinan sangat sulit untuk mencapai keseimbangan sejati. Cepat atau lambat, situasi di mana tamu akan mencoba mengambil alih posisi pemilik itu akan terjadi. Pada saat itu, sekte bunga kemungkinan akan menjadi sekte cabang lain dari sekte langit yang mendalam." Mendengar ini, Hua Jin dengan penuh amarah pun berteriak, "Xiaoyan, kamu harus berhenti mengucapkan omong kosong." Xiaoyan benar-benar mengabaikan Hua Jin. Ia pun melihat ke arah tetua pertama dan berkata, "Jika tetua pertama tidak keberatan, Pavilion Bintang Jatuhku mungkin bisa menjadi sekutu yang dapat diandalkan dari sekte bunga di masa depan. Aku yakin bahwa penetua pertama tidak akan memiliki keraguan apapun mengingat guruku dapat dipercaya, bukan?" Tetua pertama itu pun tersenyum. Lantas ia segera mengangguk dan berkata, "Reputasi Yao Zunze sangat bagus. Tentu, itu tidak ada yang bisa meragukannya." Setelah itu, ia menoleh ke arah Hua Jin. Lantas ia berkata, "Mulai sekarang, Yun adalah ketua dari sekte bunga. Tidak akan ada lagi yang bisa membantah." Mendengar itu, Yahua Liangjun pun menyaut, "Karena tetua pertama telah membuat pilihan seperti itu, aku hanya dapat berharap bahwa kamu tidak akan menyesal di masa depan." Tetua pertama pun membalas, "Kamu tak perlu khawatir tentang masalah ini." Karena sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Yahua Liangjun dengan penuh amarah bergegas untuk pergi. Di saat ia melewati Xiaoyan, ia menatapnya dengan penuh dendam. Namun, Xiaoyan hanya tersenyum di hadapannya. Melihat Yahua Liangjun pergi, Hua Jin ingin menahannya, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Ia juga tidak mengikutinya. Sebaliknya, dia malah bergegas menuju gunung dan segera menghilang. Mata tetua pertama melihat sekitar. Ketika dia melihat dua orang ini pergi, dia lantas berkata, "Mulai hari ini dan seterusnya, Yun akan menjadi ketua baru dari sekte bunga kita. Semua murid dari sekte bunga harus mematuhi perintahnya. Jika tidak, mereka akan dihukum sesuai dengan aturan sekte." Seketika itu juga, para murid sekte bunga segera memberi hormat kepada Yun. Menyaksikan itu, Xiaoyan dengan senyuman menatap Yun dan berkata, "Selamat, kepala sekte Yun." Yun mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan. Dia menghela nafas dan berkata,
Setiap kali orang ini muncul, itu akan menyebabkan beberapa perubahan dalam hidupnya. Setelah Yun secara resmi menjadi kepala sekte berikutnya dari sekte bunga, Xiaoyan tak buru-buru untuk pergi. Sebaliknya, ia meminta Yun untuk membantunya menemukan ruangan yang tenang. Resistensi tersembunyi di dalam Bunchiling Flame sudah benar-benar lenyap. Itu adalah kesempatan terbaik untuk menelan dan menyempurnakannya. Selain itu, sekte bunga ini memiliki cukup banyak ahli yang hadir. Maka dari itu, tempat ini cocok untuk memurnikan Bunchiling Flame. Sesaat setelah itu, setelah ia diberi tempat yang tenang oleh Yun, ia tak langsung mencoba untuk menelan dan memurnikan Bunchiling Flame. Karena penggunaannya dari teratai api pemusnahan, ketika melawan Yahua Langjun sebelumnya, itu telah menghabiskan cukup banyak dojinya. Memurnikan Bunchiling Flame membutuhkan doji yang banyak. Oleh karena itu, ia harus memulihkannya terlebih dahulu. Setelah setengah jam pemulihan, Xiaoyan segera memulai pemurnian. Kobaran dari api Bunchiling Flame berkobar di kedua matanya. Segera, ia pun membentuk segel dan memulai pemurnian. Dalam pemurnian ini, Xiaoyan berpikir dan bertanya-tanya, apakah setelah menelan Bunchiling Flame, itu bisa naik dan menjadi metode Ji kelas Tian? Sementara itu, Xiaoyan yakin bahwa ia bisa menaklukkan Bunchiling Flame ini dalam waktu 1 bulan. Setengah bulan telah berlalu. Kini, suhu dalam ruangan mencapai titik mengerikan. Ji yang panas bergejolak, namun Xiaoyan tetap fokus pada pemurniannya. 10 hari pun berlalu begitu saja. Xin berpindah ke dalam pavilion batu. 3 sosok berdiri memandangi pintu ruangan yang tertutup rapat. Dengan tatapan serius, Nalan Yanran bergumam, sudah hampir sebulan, kenapa Xiaoyan belum keluar? Yun menyaut, tak perlu khawatir. Dengan kemampuannya, dia akan baik-baik saja. Seorang elit Dozun bisa menjalani kultivasinya selama berbulan-bulan. Sementara itu, di sisi Jinglin, dengan santainya ia bersandar di pilar batu. Ia tahu kondisi Xiaoyan. Karena itulah ia tetap tenang. Setelah menunggu lebih dari 1 jam, Yun berdiri dan hendak pergi. Ia pun berkata, sepertinya masih sama, ayo pergi saja. Namun, sebelum mereka sempat melangkah, getaran tiba-tiba terasa dari bawah kakinya. Nalan Yanran terhuyung dan segera memegang pilar. Wajahnya terkejut. Yun menghentikan langkahnya. Ia berkata, itu dari dalam ruangan. Matanya menyipit menatap ke arah ruangan yang sunyi. Setelah menerima warisan Granny Hua, kekuatannya meningkat pesat. Ia bisa merasakan dengan jelas fluktuasi energi besar yang baru saja meledak. Ia pun berkata perlahan, dia akan keluar. Tampaknya, dampaknya akan besar. Lebih baik kita menjauh dahulu. Segera, ia pun melesat menjauh dari tempat itu. Diikuti Jinglin dan Nalan Yanran di belakangnya. Dari atas, mereka melihat pilar api perlahan naik dari atap ruangan yang sunyi. Atap ruangan meledak, asap panas menyebar. Suhu sekitarnya melonjak drastis. Doji yang mengerikan segera melesat ke langit. Semua orang pun keluar dan menyaksikannya dengan rasa penuh keterkejutan. Beberapa orang bergumam, itukah Xiaoyan? Kenapa auranya jadi sekuat ini? Para sesepuh sekte bunga juga berkata, dia sepertinya sudah mencapai puncak bintang 4. Apakah dia menelan pil langka? Kekuatan sebesar ini dalam 1 bulan? Kenaikan 2 bintang dalam sebulan adalah hal yang nyaris mustahil. Biasanya itu butuh waktu 10 tahun. Ketua pertama juga ikut bergumam. Dia memang layak menjadi murid Yao Zhan. Sangat luar biasa. Setelah pancaran doji itu usai, angin kencang berhembus membuat semua orang tercengang. Ketua pertama terdiam sesaat sebelum akhirnya teringat sesuatu. Ketidakpercayaan terpancar jelas di wajahnya. Lantas ia berkata, fenomena langit? Inikah kelahiran metode Ji tingkat Tian? Ketika melihat ruangan terpencil yang memancarkan api putih, dengan raut wajah serius, tetua pertama pun berkata, membuat metode Ji kelas Tian atau keterampilan Do sendiri. Ia sangat tercengang. Bahkan Yao Zhan seorang Banseng mungkin tak mampu mencapainya. Ia lantas melanjutkan berkata, pantas saja dia bisa diterima Yao Zhan. Bakat seperti itu memang sangat langka. Prestasinya pasti luar biasa. Hubungan Yun dengannya akan menguntungkan sekte bunga. Sesaat setelah itu, awan gelap segera menghilang. Xiaoyan pun segera keluar dari retreat. Ruangan bergetar, pilar Ji menyembur, dan Xiaoyan muncul berdiri di atasnya. Ia tampak terkejut lalu mengangkat lengan bajunya. Ia lantas berkata, apakah itu berevolusi menjadi metode Ji kelas Tian? Xiaoyan segera menatap telapak tangannya lalu menutup mata dan mengedarkan flame mantra.
Energi alam melonjak terserap ke dalam tubuhnya. Doji mengalir 10 kali lebih cepat. Penyerapan dan penyaringan energi juga jauh meningkat. Kini ia tak perlu lagi mengandalkan pil obat saat menggunakan teratai api pemusnahan. Ia memiliki cukup cadangan Doji. Xiaoyan pun berpikir sejenak. Ini bisa disebut metode Qi peningkat rendah kelas Tian. Meski begitu, Flame Mantra butuh usaha besar untuk mencapai titik ini. Bahkan, Concealing Flame hanya mampu membawanya ke peringkat terendah kelas Tian. Setelah ia berhasil memurnikan Concealing Flame, ia pun segera menghampiri Yun Yun. Lantas ia berkata, "Berapa lama kamu akan terus bermimpi di sini?" Xiaoyan tersenyum, lalu menggenggam tangannya. Yun Yun terkejut dan wajahnya memerah. Nah, baiklah, untuk pembahasan dari alur cerita Battle Through the Heaven Season 5 episode 145, Mimin cukupkan sampai di sini dulu ya. Thanks for watching.